Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan sampailah kita pada segmen tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang di belakang untuk bertanya 3 pertanyaan ya Bu. Silakan, siapa dulu? Langsung Bu. Pertama, saya pernah mendengar satu riwayat yang mengatakan bahwa semua orang itu akan masuk surga setelah dia dicuci dulu, saja begitu, dicuci dulu dosanya sesuai dengan kadar atau tinggi besarnya dosa orang tersebut. Jadi semua akan mendapatkan masuk surga. Apakah ada kriteria khusus? Apakah dia harus beriman atau tidak? Atau semua manusia akan masuk surga? Tidak ada pengecualian. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan dengan tawasul. Ada pernah saya mendengar seperti ini, Pak. Misalnya saya bersedekah pada seseorang, kemudian saya mengatakan bahwa pahala bersedekah ini mudah-mudahan sampai pada orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah itu mungkin terjadi? Terima kasih, Pak. Iya, yang pertama memang ada hadis yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat syahadah akan masuk ke sorga. Jadi syaratnya dia mengucapkan kalimat syahadah. Nah, di sisi lain kita menemukan di dalam Al-Quran uraian yang berkaitan dengan siksa neraka. Ada yang menggunakan istilah masuk ke neraka, ada lagi yang menggunakan khalidan fihi atau abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kekal di dalamnya selama-lamanya ini oleh sementara ulama dikatakan itu waktunya lama sekali, karena katanya memang pada akhirnya semua bakal masuk, atau pada akhirnya neraka tidak akan ada. Ada yang berpendapat begitu. Mengapa? Karena di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan rahmatku mengalahkan amarahku. Sehingga rahmat Allah itu adalah sorga, itu mengalahkan amarahnya. Di beberapa hadis juga memang dikatakan bahwa ada orang-orang yang nanti akan dicuci di neraka sampai dia bersih. Tapi bagaimana pencuciannya saya tidak tahu juga. Yang jelas walaupun sesaat di neraka hindarilah. Jangan lantas berkata, tidak apa-apa deh kita bakal keluar nanti. Tahu siksa neraka yang paling ringan apa? Yang paling ringan cuma bara api ditaruh di telapak kaki, otak mendidih. Jadi kalau mau walaupun itu, jadi kita ingin menghindar dari itu sekuat kemampuan kita dengan mencari wasilah itu. Soal yang kedua, memang ada ulama begitu, bahwa dengan kebajikan dia ingin menyampaikan pahala kepada orang tuanya. Tapi ada juga yang berkata tidak sampai pahalanya, tapi itu menjadi doa. Jadi saya sedekah, semoga amal baik saya ini, dengannya saya berdoa, kiranya orang tua saya mendapat pengampunan. Itu boleh. Tetapi apakah pahalanya sama-sama orang? Dia baca Al-Quran, pahalanya buat ini. Itu ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang berkata tidak sampai pahala itu.